Karena apa? Nggak bisa dibangun, itu tanah milik warga. Gitu Pak waktu itu, waktu reses. Hak angket atau interpelasi ya, atau apa? bukan mekanisme di dewan ada. Assalamualaikum Tretan, lahan yang dikuasai sejak tahun 1970-an, tiba-tiba diakui pemerintah kota Surabaya alias Pemkos sebagai asetnya. Oleh karenanya, warga Bakung RW 03 Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut mengadu ke Ahatoni Wakil Ketua DPRD Yos Sudarso Kota Surabaya. Atas pengaduan warga tersebut, tanggal 7 Maret tahun 2023, Ahatoni meninjau lokasi dan menemui warga Bakung. Dari pertemuan Ahatoni dan warga, diperoleh hipotesis bahwa klaim Pemkos atas lahan yang dikuasai warga layak untuk dipertanyakan. Coba kita simak pernyataan Asroni, Ketua RW 03 Bakung Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut. Ini sebidang tanah. Ini gambar apa ini Pak? Ini gambar denah Pak, denah tanah yang mau ditukar guling itu Pak. Ini ada bangunannya, ini tanahnya, kemudian bangunnya di sini Pak. Yang mau tukar guling siapa Pak? Yang mau tukar guling itu pihak Ubaya. Pihak Ubaya mau tukar guling dengan pihak istilahnya kampung lah, RW 3 di sini. Senilai waktu itu totalnya kurang lebih 4,3 M. Waktu itu Pak. Bangunannya nanti seperti ini. Terus ceritanya gimana Pak? Pemkot kok bisa tiba-tiba mengaku istilahnya ini asetnya Pemkot? Ceritanya waktu itu saya kan dipanggil sama Pemkot di kelurahan di Kecamatan Rungkut itu. Dibilangi waktu itu saya juga tidak mengetahui kalau ini memang aset dari Pemkot. Padahal waktu itu surat kreteknya Pak di kelurahan itu ada Pak. Bapak RW yang lama itu atas nama Bapak Ridwan sudah melihat Pak. Sudah melihat kreteknya atas nama warga kita, Pak Suwarno atau RW gitu. Garing RW gitu Pak. Ini gambar-gambar bangunannya. Kemudian waktu itu saya dipanggil ujuk-ujuk milik Pemkot, kan juga bingung waktu dipanggil saya dengan RT setempat, RT 02 Bapak Karimen dan penghuni kos itu Pak. Iya Pak, waktu Ubaya pingin tukar guling, warga menyetujui apa enggak? Waktu itu alhamdulillah semuanya menyetujui warga. Waktu itu kepengurusan Pak Ridwan selaku RW, setiap RT dikasihkan gambar ini. Bahwasannya saya juga termasuk RT waktu itu dikasih gambar ini Pak. Warga sudah ditawarkan sesepuh kampung sudah sepakat setuju Pak waktu itu. Nah, kok enggak hari ini kok belum terrealisasi? Nah itu terrealisasi tergantungnya di Ubaya itu. Karena terbentur bilangnya miliknya Pemkot itu Pak. Oh. Akhirnya Pemkot turun tangan. Akhirnya Pemkot turun tangan sampai saat ini sudah peringatan kedua dan pertama dan kedua sudah muncul. Apa isi peringatannya Pak? Isi peringatannya itu warga kos itu Pak diupayakan secepatnya harus pindah dari kos-kosan. Nanti ditawarkan juga waktu itu yang memindah itu atau yang pindah sendiri atau dengan perangkat Satpol PP gitu Pak. Waktu itu di estimasi 2 bulan. 2 bulan. Sudah berarti hari ini sudah berapa bulan? Sudah 1 bulan Pak kurang lebih. Iya Pak. Terus apa keinginan Pemkot atas tanah ini Pak? Keinginan Pemkot waktu saat ini ya mau dikuasai dan disewakan kepada Ubaya. Oh gitu, berapa katanya? Untuk waktu itu saya ketemu dengan Bapak Bono selaku pengurus Ubaya, bilangnya begini Pak, per 5 tahun sekali 81 juta. Itu pun nggak langsung diperpanjang Pak, 5 tahun 81 juta, 5 tahun lagi gitu selanjutnya akumulasi gitu Pak. Nah, terakhir apa pernah Satpol PP masuk ke sini Pak? Satpol PP pernah kemarin itu Pak. Kemarin itu ada 2 mobil, kurang lebih 10 orang kurang lebih. Apa yang tanpa ada konfirmasi dengan saya juga, langsung ujuk-ujuk bapak-bapak Satpol PP ninjau lokasi gitu Pak. Gak ada yang disampaikan ke warga? Waktu itu nggak ada disampaikan, cuma meninjau saja. Merespon aduan, Ahatoni langsung menemui warga Bakung. Pertemuan Ahatoni dengan warga berlangsung cukup lama. Dari pengaduan warga, politisi Partai Gerindra itu menyampaikan hipotesis bahwa
klaim Pemkos terhadap lahan di Kampung Bakung sangat layak untuk dipertanyakan. Hipotesis Wakil Ketua DPRD Yos Sudarso itu bukan tanpa alasan. Sebab, sebelum bertemu warga dan mendownload keterangan, ternyata Ahatoni sudah cukup lama untuk memperjuangkan hak-hak yang belum diperoleh warga Bakung. Berikut keterangannya. Tony, ini warga kan katanya warga nih persoalan lahan ini yang diakui oleh Pemkot Ya. sudah pasrah bongkoan ke Mas Sony sebagai wakil rakyat. Gimana Mas Sony meresponnya? Ya, ini kan aset milik warga, jadi kami hadir itu kan mendampingi, dan kebetulan sebagai fungsi legislasi kami akan kita terapkan. Kalau memang prosesnya ini kan dapat masukan dari warga bahwa tanah ini diperoleh melalui beli urunan dari warga, yang kemudian bisa kita lihat bahwa ada PBB-nya, kemudian PBB itu kan bisa terbit kalau kemudian dibuktikan oleh pemiliknya, pemohonnya memiliki hak atas tanah. Yang kedua, ada keterangan bahwa tanah ini kan dulu milik Pak Suwarno yang dibeli oleh warga kampung, dan dijelaskan bahwa di data kelurahan ada data itu tentang tanah itu. Nah, kaitan dengan kabar bahwa tiba-tiba ini masuk kepada Simbada dan warga tidak mengetahui, ini yang kami sayangkan, karena kan di dalam Perda itu jelas bagaimana pemerintah kota itu memperoleh aset dengan cara-cara sebagaimana sudah diatur di dalam Perda Perda Wali Kota, Perda Kota Surabaya. Dalam Perda itu apakah itu dari hibah, apakah itu dari beli, apakah dari hasil kerjasama, atau mungkin dari sitaan, dan semuanya itu diatur. Nah, kemudian peralihan dari sini ke Pemkot ini yang kita masih akan pelajari, kita tanya, dan memang kemarin kita sudah tanya kepada Pak Irfan, saya sempat tanya kepada Pak Irfan, kemudian ada Bu Yayu yang mantan dinas tanah juga ya, Pak Hukum dulu. Kemudian dijelaskan bahwa kalau sudah masuk pada Simbada harus digugat Pak, dan sebagainya. Kami tidak bermaksud untuk membuka front menggugat secara hukum, tetapi kami ini kan institusi politik, sehingga nanti harapan kami kita selesaikan melalui jalur-jalur politik saja. Pak Tony, tadi kan Pak Tony sempat berkoordinasi dengan pemerintah Kota Surabaya, dan pemerintah Kota Surabaya meminta Pak Tony dan warga untuk melakukan gugatan. Tapi Pak Tony sendiri mengatakan akan diselesaikan secara politik. Ya. Seperti apa secara politik ini? Secara politik macam-macam, kita hanya mau bertanya saja bagaimana proses untuk peralihan itu terjadi, dan kalau toh itu kita sadari bahwa itu salah, ya sudah kita koreksi tanpa melakukan gugatan, kan tidak apa-apa. Mosok sih melalui prosesnya itu melalui tidak sesuai dengan prosedur hukum, kemudian untuk kembali lagi kemudian orang yang memang di posisi benar disuruh menempuh jalur hukum. Apakah enggak gitu. Jadi maksud kita kan oke lah. Kalau memang itu keliru, sejauh ini yang saya ketahui Pak Wali ini kan komit. Kalau memang keliru ngomong keliru, kalau memang adalah benar ngomong benar. barusan hak bertanya, apakah yang dimaksud hak angket atau interpelasi atau apa? Bukan mekanisme di Dewan ada itu. Jadi kan kalau memang adalah bisa kita WA saja dijawab dengan baik, ya kita sudah cukup. Kalau kemudian tidak dijawab, ya nanti bertanya langsung. Kalau memang tidak lagi, ya kita panggil, dan itu ada tahapan-tahapan.